Jadi minta tolong kepada Allah itu dengan dua cara. Apa? Sabar dan sholat. Sebetulnya yang menolong bukan Allah. Yang menolong itu adalah diri kita. Ketika kita sabar, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Makanya Allah katakan di Quran surat Az-Zumar, masih ingat? Az-Zumar ayat 10, Allah mengatakan, aku akan memberikan pahala tanpa batas untuk orang-orang yang sabar. Yang sabarnya gak pernah dibatasi. Nah, kalau orang yang sabarnya suka dibatasi, sabar itu kan ada batasnya. Itu udah jelas. Selamat untuk membatasi potensi diri. Nah, membatasi potensi diri itu adalah membatasi kerja Allah pada diri kita. Baik. Jadi yang keempat, ya, coba lakukan perubahan itu secara bertahap. Jadi jangan kita selalu berpikir segala sesuatu itu tergesa-gesa. Bertahap saja. Sama seperti kita ngaji Quran seperti ini kan, nggak kerasa kan? Satu ayat. Lama-kelamaan catatannya kan udah lengkap ya. Catatannya udah banyak. Ngeri nggak? Ya bertahap. Jadi seperti tadi, latihan aku begini, bukan karena kamu begitu. Bertahap saja. Bertahap. Tapi pelan-pelan dilakoni. Mau marah? Aku begini, bukan karena kamu begitu. Bukan. Udah, langsung ambil wudu, gitu ya, ambil. Ada cara-caranya. Saya dapat SMS, bagus sekali SMS-nya. Dari orang-orang yang penuh kasih. SMS-nya di sini. SMS-nya begini. Ketika wajah ini penat memikirkan dunia, maka berwudulah. Ketika tangan ini letih menggapai cita-cita, maka bertakbirlah. Ketika pundak tak kuasa memikul amanah, maka bersujudlah. Ketika hati resah gelisah, maka berzikirlah. Ikhlaskan semuanya, mendekatlah kepada Allah. Tunduklah diri saat yang lain angkuh. Teguhkanlah diri saat yang lain runtuh. Tegakkanlah diri saat yang lain menyerah. Bagus. Jadi wudu, sholat tobat, sholat itu kan sebetulnya upaya-upaya syariat yang bisa kita. Tapi kita kan suka lupa. Kalau lagi marah, kemudian lupa, wudu aja lupa, gitu kan. Kenapa kita tidak mengambil cara-cara seperti itu? Kan luar biasa. Ya, baik. Ubahlah kebiasaan-kebiasaan buruk. Tahu nggak kebiasaan buruk kita? Semua orang tahu pasti kan? Kebiasaan buruk. Apa kebiasaan buruk contohnya? Malas. Ya kan? Nah, kita punya kebiasaan buruk seperti itu tapi tidak mau mengubahnya. Ya, kita sedang membiarkan diri untuk tidak membiasakan diri untuk menggapai bahagia itu. Kemudian yang berikutnya, belajarlah untuk selalu memaafkan. Berikutnya yang tadi, jadikanlah diri kita menjadi guru bagi diri sendiri. Artinya kalau kita jadi guru pada diri kita sendiri, maka setiap ada apa-apa, tanyanya pada siapa? Ya gak usah tanya orang gak ngerti urusan kita, yang tahu kita sendiri. Yang berikutnya, kenali kelebihan kita. Bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Berikutnya, latihlah diri kita agar selalu berterima kasih. Itu yang terakhir. Latih diri kita untuk selalu berterima kasih. Karena kadang-kadang, mohon maaf ya, kita itu kadang-kadang suka lupa berterima kasih. Dan terima kasih tidak hanya dengan kata-kata, lebih dari itu dengan perbuatan ya. Baik, sekarang lihat ayat 154. Dan janganlah kau mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah. Kan begitu terjemahannya? Betul nggak? Nah, saya akan ubah terjemahannya karena bahasa Arabnya wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat. Dan janganlah mengatakan pada orang-orang yang berperang di jalan Allah itu mati. Siapa orang yang berperang di jalan Allah? Orang yang berperang di jalan Allah itu adalah orang yang mampu memerangi tadi
musuh-musuh kemanusiaan pada dirinya. Jadi kalau kita nyapu itu tidak pernah cari yang bersih. Nyapu itu cari yang kotor. Kalau kita buang yang kotor-kotor, kan sisanya bersih. Maka kita akan kembali kepada fitrahnya kita. Jadi sebetulnya orang-orang yang berperang di jalan Allah itu adalah orang yang mampu memerangi 5 musuh kemanusiaan yang ada pada dirinya. Menurut saya itu. Maka orang yang seperti itu jangan dikatakan mati. Berarti sebaliknya, orang yang berperang seperti itu adalah orang-orang yang hidup. Nah, saya kasih tahu sekarang. Kalau orang-orang yang berperang di jalan Allah itu adalah hidup, berarti orang-orang yang tidak berperang di jalan Allah mati. Sekarang saya mau tanya. Kalau begitu, dalam pandangan Allah secara hakikat, di kita di Indonesia ini, banyakkan orang hidup atau banyakkan orang mati? Nah, inilah yang menimbulkan bangkai sekarang. Bangkai keserakahan, bangkai kemarahan, bangkai kebencian, bangkai iri hati, bangkai kekerasan, bangkai ketidakarifan, bangkai ketidakbijaksanaan. Jadi sebenarnya sekarang bangsa kita itu di atas permukaan kita itu sudah penuh dengan bangkai dan sudah bau busuk. Dan itu yang menyebabkan bumi siap untuk meluluhlantahkan seluruh bangkai itu untuk melumatnya. Sehingga nanti habis bangkai diganti dengan kehidupan yang baru. Itu menurut tafakur saya. Jadi sebetulnya bangkai-bangkai itu sudah berserakan. Bangkai keserakahan, bangkai kemarahan, bangkai iri hati, bangkai kebencian, bangkai kekerasan, ya. Dan bangkai-bangkai itu dilahirkan oleh orang-orang yang dalam kehidupannya itu tidak berjuang di jalan Allah. Banyak orang yang ngomongin Allah? Banyak. Banyak orang yang ngomongin agama? Tapi dia tidak berjuang di jalan Allah. Ngerti sekarang? Gitu. Nah, kemudian ya Allah katakan, walakilla tash'urun, tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi sebetulnya semua kebobrokan bangsa kita itu dilahirkan oleh orang-orang yang mati. Mati apanya? Mati penglihatannya, mati hatinya, mati nuraninya, mati. Dalam pandangan Allah mereka tuh mati. Karena apa? Dia bekerja bukan karena Allah, karena ingin banyak uang. Akibatnya dia bekerja, apapun dia lakukan, sekalipun harus korupsi, dia sedang menebar bangkai. Jadi, kalau yang mati itu, yang dilahirkan pasti bau bangkai. Dan kita sudah menyaksikan, bangkai itu berserakan. Bangkai korupsi, bangkai ketidakadilan, bangkai kebiadaban, bangkai perpecahan. Betul? Nah, silakan diurut bangkai-bangkai yang begitu berserakan. Dan bangkai itu suatu saat akan ditelan oleh bumi. Jadi kalau Krakatau meletus, kalau kita lihat menurut hitungan fisika, tahun 1886 itu telah terjadi tsunami dengan kekuatan 100 kali kekuatan tsunami-nya Aceh. Itu Krakatau, tahun 1886. Jadi kalau anak Krakatau ini, itu kan muncul akibat begitu kuatnya desakan dari bawah bumi, dan ini sekarang ini sedang mengakumulasikan energi yang begitu besar. Dan itu kalau itu memang betul-betul diperkirakan meletus, ya. Mohon maaf, saya bukan berarti ini ya. Kalau kita lihat Jakarta itu posisinya kan sangat, kalau dari pesawat itu di bawah laut ya. Coba lihat Tanjung Priuk, ya air itu udah di atas seperti itu. Jadi sebetulnya kalau dulu itu gempa itu harus selalu kekuatan di atas 6,5 skala Richter yang menyebabkan tsunami. Sekarang bisa saja karena laut itu sudah membludak akibat pemanasan global, di mana kutub utara bumi itu sudah mulai mencair dengan derasnya sehingga laut meningkat, ya. Dia tidak perlu getaran yang kuat untuk menimbulkan tsunami. Ya. Jadi ya barangkali memang satu-satunya untuk melumatkan semua bangkai-bangkai itu ya, mohon maaf ya, barangkali dihabiskan semua seperti negeri Sabah dulu, kemudian diganti dengan sebuah kehidupan dan tatanan yang baru,
Ya. Nah, baru di situ ada proses, ya mungkin harus seperti itu. Dan walau alam, kita juga tidak punya jaminan kalau hidup sampai besok lusa. Ya kan? Ya, namanya bencana bisa terjadi di mana saja. Sama seperti kasus Situ Gintung barangkali. Ya, tidak ada yang menyangka kalau Situ Gintung sedahsyat itu kemudian bisa menghanyutkan begitu banyak manusia. Ya kan? Wong situ cuma segede gitu. Ya, kalau Jatiluhur ambrol, bisa dibayangkan segede apa? Berapa juta kali Situ Gintung? Ya, dan kalau Jatiluhur ambrol itu kan habis tuh semua. Pertama barangkali Bandung ya. Ya. Nah, ayat 155, perhatikan. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, ketidakseimbangan jiwa, ya, kekurangan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa artinya? Ini kan yang dikatakan yang sabar lagi. Siapa yang sabar itu? Yang sabar itu yang aku begini bukan karena kamu begitu. Artinya apa? Orang-orang yang sabar secara fisik sekalipun dia mengalami kekurangan, tidak merasa dirinya kekurangan. Ngerti maksud saya? Kalau orang yang tidak sabar, mohon maaf ya, boro-boro kekurangan. Banyak saja tetap kurang. Jadi sebetulnya ini Allah sedang berbicara dua hal. Pertama berbicara tentang rasa. Ada orang yang selalu dihantui rasa ketakutan. Apakah orang yang takut itu orang yang miskin? Tidak. Bisa jadi dia hartanya banyak tapi takut kehilangan harta. Ya kan? Ada juga orang yang mobilnya banyak takut kehilangan mobil. Ada orang yang jabatannya tinggi takut kehilangan jabatan. Jangan dikira loh, ayat ini bertendensi negatif. Bisa jadi semua orang sedang meraih semua yang dia ingin dalam hidupnya. Tapi apa yang dia raih membuat dia semakin takut kehilangan yang dia raih. Itu penyakit. Jadi sebetulnya bukan Allah sebetulnya yang menanamkan ketakutan itu. Siapa? Kita telah menciptakan ketakutan-ketakutan itu akibat dari kita serakah tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.